Ruang baca di kediaman mewah keluarga Suryawijaya di kawasan Menteng belum pernah sepadat ini, namun juga belum pernah terasa sekosong ini. 23 orang duduk di kursi-kursi yang diatur dengan rapi, postur mereka tegak, ekspresi mereka tertata, kesabaran mereka terukur hingga kehitungan detik. Para pengacara menyusun kertas-kertas di dekat meja kayu jati yang panjang. Sepupu-sepupu yang sudah bertahun-tahun tidak saling bertegur, sapa kini duduk berdekatan, hingga harus berbagi sandaran tangan. Tante-tante membetulkan letak kalung mutiara mereka. Om-om mengecek waktu di jam tangan yang harganya jauh lebih mahal dari gabungan gaji seluruh asisten rumah tangga di sana. Dan di pusat itu semua, di sebuah kursi yang kebesaran untuk tubuh kecilnya, duduklah seorang gadis kecil berkulit sawo matang, berusia 7 tahun bernama Kirana Suryawijaya, satu-satunya orang di ruangan itu yang tidak pernah memilih untuk berada di sana. Tangannya bersedekap di pangkuan, terlipat rapi seperti yang diajarkan mendiang ibunya sebelum semuanya berubah. Kakinya tidak benar-benar menyentuh lantai. Pagi itu, rambutnya telah diikat menjadi 2 kepang yang rapi oleh seorang pengasuh yang hampir tidak ia kenal. Dan ia belum mengucapkan sepatah kata pun sejak ia melangkah masuk ke ruangan itu 20 menit yang lalu. Ia tidak menatap para pengacara. Ia tidak menatap kerabat-kerabatnya yang terus tersenyum padanya dengan senyuman yang tidak pernah mencapai mata mereka. Ia hanya menatap ke arah pintu. "Kirana, sayang," salah satu pengacara berkata dengan lembut, sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apakah kamu mengerti apa yang baru saja kami jelaskan kepadamu?" Gadis itu mengangguk pelan. Ia mengerti lebih dari yang mereka kira. Orang tuanya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil 4 bulan yang lalu. Ayahnya, Baskoro Suryawijaya, adalah putra bungsu dari keluarga konglomerat yang telah membangun separuh gedung pencakar langit di kawasan SCBD Jakarta. Ibunya, seorang wanita pendiam bernama Dianita, adalah seorang guru sekolah sebelum ia menjadi bagian dari keluarga Suryawijaya. Kirana telah mencintai mereka berdua dengan cara yang sederhana dan utuh. Cara anak-anak mencintai sebelum mereka belajar untuk menakarnya. Dan kini mereka telah tiada. Dan apa yang tersisa hanyalah kekayaan, nama besar, dan sebuah pertanyaan yang tidak pernah disangka akan ditanyakan oleh siapapun. Baskoro Suryawijaya telah meninggalkan sebuah surat wasiat. Di dalamnya, ia telah menulis sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang harus dibacakan keras-keras oleh keluarga itu sebanyak 3 kali untuk memastikan mereka memahaminya. Ia tidak menunjuk wali yang spesifik untuk putrinya. Alih-alih, ia meminta Kirana sendiri yang memilih. Dia tahu siapa yang selama ini baik padanya, tulis ayahnya. Dia tahu siapa yang benar-benar melihatnya. Biarkan dia memilih dan biarkan pilihan itu dihormati. Para pengacara telah menjelaskannya sebaik mungkin. Pengadilan akan menyetujui pilihannya, kecuali jika pilihan itu dianggap tidak aman. Uang perwalian akan mengikuti sang wali hingga Kirana beranjak dewasa. Dan para kerabat, semuanya, ke-22 orang tersebut, telah menghabiskan sebulan terakhir untuk membuat diri mereka terlihat oleh seorang anak berusia 7 tahun dengan cara yang tidak pernah mereka repot-repot lakukan saat orang tuanya masih hidup. Ada banyak hadiah, ada banyak kunjungan. Ada ketertarikan yang mendadak mekar terhadap tugas sekolahnya, warna kesukaannya, pendapatnya tentang boneka dan buku, serta apa cita-citanya saat ia besar nanti. Tante Kartika telah membawanya ke sebuah butik mewah di Plaza Indonesia. Om Faisal telah membelikannya seekor kuda poni di Lembang, yang bahkan tidak pernah ia minta. Seorang sepupu yang baru ia temui 2 kali telah mengiriminya surat tulisan tangan yang berbau parfum menyengat dan tidak berarti apa-apa. Kirana bersikap sopan kepada mereka semua. Ibunya telah membesarkannya untuk menjadi anak yang sopan. Namun kesopanan tidak sama dengan kepercayaan, dan kepercayaan tidak sama dengan cinta. Dan ia tahu perbedaannya, bahkan jika orang-orang dewasa di sekitarnya telah lupa. "Kirana," kata pengacara itu lagi, "kalau kamu sudah siap, kamu bisa memberitahu kami siapa yang telah kamu pilih." Seluruh ruangan menahan napas. 22 pasang mata beralih ke arahnya. 22 ekspresi yang telah dilatih dengan hati-hati menunggu untuk bereaksi. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Suaranya, ketika akhirnya keluar, terdengar kecil namun jernih. "Aku mau Pak Harun." Untuk sesaat tidak ada yang bergerak. Pengacara itu mengerjap. Seorang sepupu di dekat barisan belakang mencondongkan tubuh seolah-olah ia salah dengar. "Pak Harun," pengacara itu mengulangi dengan hati-hati. "Sayang, bisakah kamu memberitahu kami siapa Pak Harun itu?" Tangan Kirana tetap terlipat di pangkuannya.
Ia menatap pengacara itu dengan cara ia menatap pintu tadi, dengan keyakinan yang tenang. Beliau adalah petugas pintu depan, katanya, di gedung apartemen kami, yang lama yang rambutnya sudah beruban. Sebuah suara berdengung melintasi ruangan. Suara yang bukan benar-benar tarikan napas kaget dan bukan pula sebuah tawa. Tangan Tante Kartika seketika terbang ke dadanya. Rahang Om Faisal mengeras. Seseorang di dekat jendela membisikkan kata-kata tajam yang pura-pura tidak didengar oleh sang pengacara. Pengacara itu berdaham. Kirana, petugas pintu depan, apakah kamu yakin kamu mengerti apa yang kami tanyakan? Gadis itu mengangguk sekali. Beliau adalah satu-satunya orang yang pernah bersikap baik kepadaku, katanya. Dan ruangan itu, untuk pertama kalinya pagi itu, menjadi sangat hening. Keheningan itu membentang lebih lama dari yang seharusnya. Itu adalah jenis keheningan yang tidak pada tempatnya di sebuah ruangan yang penuh dengan pengacara dan anggota keluarga, serta orang-orang yang telah melatih reaksi mereka selama berminggu-minggu. Itu adalah keheningan dari sesuatu yang tidak direncanakan, sesuatu yang tidak ada seorang pun menyiapkan respons untuknya. Dan selama beberapa detik, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan dengan keheningan itu. Kemudian Tante Kartika tertawa. Itu adalah tawa yang singkat dan canggung, tawa yang mencoba membuat momen serius terasa seperti sebuah kesalahpahaman. Ya ampun sayang, katanya, mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya melembut dengan cara orang dewasa, melembutkan suara ketika mereka ingin seorang anak mengubah pikirannya tanpa menyadarinya. Tante rasa kamu mungkin bingung. Pak Harun itu hanya seorang petugas pintu, sayang. Dia hanya membukakan pintu, dia bukan keluarga. Kirana tidak menatapnya. Ia tetap menatap pengacara itu, orang yang telah menanyakan pertanyaan itu kepadanya sejak awal. Ia telah diberitahu dengan sangat hati-hati bahwa jawaban itu adalah haknya. Ia telah diberitahu bahwa tidak ada orang lain yang berhak memutuskan. Pengacara itu, yang bernama Pak Wibowo, bukanlah pria yang mudah terkejut. Ia telah menangani harta warisan selama 40 tahun, dan ia telah melihat anak-anak dimanipulasi, dilatih, disuap, dan ditakut-takuti untuk mengatakan apa yang ingin didengar oleh kerabat mereka. Apa yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun itu adalah seorang anak mengatakan sesuatu yang bahkan tidak pernah dipertimbangkan oleh siapapun di ruangan itu sebagai sebuah kemungkinan. Kirana, katanya dengan lembut, Bapak ingin memastikan Bapak mengerti. Pak Harun yang kamu maksud, apakah beliau bekerja di gedung apartemen tempat kamu tinggal bersama ayah dan ibumu? Iya Pak, katanya. Dan apakah kamu tahu nama lengkapnya? Ia memikirkannya sejenak. Pak Harun Setiawan, jawabnya. Beliau pernah memberitahuku bahwa nama depannya adalah Harun. Tapi beliau bilang, aku bisa memanggilnya Pak Harun saja, karena itulah panggilan anak perempuan yang sopan untuk orang dewasa. Sebuah suara kecil datang dari arah Om Faisal, sesuatu di antara dengusan cemo dan helaan napas. Ia menggeser duduknya di kursi dan melipat tangannya di dada. Ini konyol, katanya. Tidak terlalu keras, tetapi cukup keras untuk didengar. Seorang petugas pintu, dia baru berusia 7 tahun. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Aku mengerti, kata Kirana. Itu adalah pertama kalinya ia berbicara, tanpa ditanya. Suaranya masih pelan, tetapi memiliki ketegasan yang mengejutkan ruangan itu untuk kedua kalinya. Pak Wibowo mengangkat tangannya ke arah Om Faisal, tanpa mengalihkan pandangannya dari gadis itu. Biarkan dia berbicara. Kirana menarik napas kecil. Tangannya tetap terlipat. Ia telah dibesarkan untuk duduk tenang ketika berbicara tentang hal-hal serius, dan ia duduk sangat tenang sekarang. Pak Harun selalu ada setiap hari, katanya. Setiap aku pulang sekolah, beliau akan membukakan pintu dan mengucapkan selamat siang. Beliau selalu ingat namaku. Beliau selalu bertanya bagaimana hariku, dan saat aku sedih, beliau bisa tahu meskipun aku berusaha menyembunyikannya. Beliau akan berkata, Non Kirana, Anda tidak perlu tersenyum jika tidak sedang ingin tersenyum. Lobi ini akan baik-baik saja tanpa senyuman Anda hari ini. Beberapa orang di ruangan itu saling berpandangan. Salah satu sepupu, seorang wanita muda yang nyaris tidak mengatakan apa-apa sepanjang pagi, menunduk menatap tangannya. Waktu Papa dan Mama meninggal, lanjut Kirana, suaranya tidak benar-benar pecah tetapi sedikit bergetar di ujungnya. Beliau adalah orang pertama yang mendatangiku, bukan di pemakaman, tapi sebelum itu. Beliau ada di lobi saat polisi mengantarku kembali ke gedung. Beliau berjongkok sehingga tingginya sama denganku. Beliau tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dan kemudian beliau berkata, Non Kirana, Bapak turut berduka. Bapak sangat berduka. Dan beliau sungguh-sungguh mengatakannya.
Beliau tidak mengatakan apa-apa lagi. Beliau hanya sungguh-sungguh dengan kata-katanya. Ruangan itu kembali menjadi sangat hening. Kalian semua tidak ada yang datang, tambahnya. Hal itu tidak diucapkan dengan amarah. Hal itu diucapkan seperti cara seorang anak menyatakan fakta yang sudah selesai ia tangisi. Seperti cara seorang anak menyatakan sesuatu yang telah ia terima sebagai kebenaran. Mulut Tante Kartika terbuka, lalu tertutup. Om Faisal menurunkan lipatan tangannya, lalu menyilangkannya kembali. Seseorang di belakang ruangan berdeham dan tidak berbicara. Kalian datang setelahnya, kata Kirana. Setelah pengacara menelepon, setelah ada surat wasiat, kalian datang membawa hadiah dan kalian mengatakan hal-hal yang manis. Tapi Pak Harun sudah ada di sana sejak awal. Beliau ada di sana sepanjang waktu. Beliau adalah satu-satunya orang yang pernah bersikap baik kepadaku ketika tidak ada apapun yang bisa didapatkan. Pak Wibowo meletakkan penanya. Ia menatap gadis itu lama sekali. Kemudian ia memandang ke sekeliling ruangan, perlahan-lahan mengamati setiap wajah. Saya rasa, katanya pelan, kita harus memanggil Pak Harun. Permintaan itu jatuh di ruangan tersebut seperti batu yang dilemparkan ke air yang tenang. Riak-riak kejut bergerak menyebar melalui keluarga yang berkumpul dengan cara yang kecil dan terkendali. Bisikan di sana, perubahan postur duduk di sini. Tante Kartika mengatupkan bibirnya sangat rapat hingga nyaris menghilang. Om Faisal mencondongkan tubuh ke arah pengacara di sebelahnya dan menggumamkan sesuatu yang tidak mendapat tanggapan. Pak Wibowo, kata Tante Kartika dengan hati-hati, suaranya kini telah dilucuti dari nada manisnya yang tadi. Anda pasti tidak berniat menanggapi ini dengan serius. Dia hanya anak yang sedang berduka. Dia tidak tahu apa yang dia pilih. Pak Wibowo berbalik menghadapnya dengan kesabaran lambat dari seorang pria yang telah berlatih untuk tidak pernah meninggikan suaranya. Nyonya Suryawijaya, katanya surat wasiat adik ipar Anda sangat spesifik. Surat ini disaksikan, disahkan oleh notaris, dan ditinjau oleh 3 pengacara terpisah sebelum ia menandatanganinya. Beliau sudah mengantisipasi bahwa percakapan seperti ini mungkin saja terjadi. Beliau sudah bersiap untuk itu. Ia membuka map kulit di depannya dan membalik halamannya. Beliau menulis, dan saya kutip, jika ada anggota keluarga saya yang mencoba mengabaikan, menolak, atau menekan putri saya mengenai pilihannya, anggota keluarga tersebut akan dihapus dari semua pertimbangan dalam harta warisan, termasuk segala tunjangan, properti, atau dana perwalian yang saat ini, atau berpotensi diberikan kepada mereka. Keheningan yang menyusul kemudian berbeda dari sebelumnya. Itu adalah keheningan dari 22 orang yang sedang melakukan perhitungan matematika dengan sangat cepat di kepala mereka. Tante Kartika bersandar kembali ke kursinya. Om Faisal menurunkan lengannya dan meletakkan kedua tangannya rata di atas lutut. Sepupu di barisan belakang, yang nyaris tidak mengatakan apa-apa tadi, membiarkan dirinya mengulas senyum sekilas yang segera ia sembunyikan. Tolong jemput Pak Harun, kata Pak Wibowo lagi, kali ini kepada asisten muda yang berdiri di dekat pintu. Jika beliau sedang bertugas hari ini, beliau seharusnya ada di gedung apartemen di Jalan MH, Tamrin. Bersikaplah hormat saat Anda menemukannya. Katakan saja padanya bahwa Non Kirana memintanya datang. Asisten itu mengangguk dan menyelinap keluar. Pintu berat ruang baca itu menutup di belakangnya dengan bunyi klik yang lembut dan mahal. Kirana tidak bergerak. Ia duduk dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan sepanjang pagi, tangan terlipat, kaki tidak benar-benar menyentuh lantai, mata tertuju pada pintu tempat asisten itu baru saja menghilang. Ia tidak menatap kerabatnya. Ia tidak menatap pengacara itu. Ia hanya menunggu. Menit-menit yang berlalu, setelahnya tidak seperti menit-menit yang pernah dialami ruang baca itu. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mengisi kesunyian itu. Jam di atas perapian berdetak mantap. Tidak peduli dengan kekayaan di ruangan itu maupun beratnya momen tersebut. Di luar sana, klakson mobil terdengar sayup-sayup. Seekor burung merpati hinggap di ambang jendela, menatap perkumpulan itu dengan tatapan cerah dan tak tertarik layaknya makhluk yang tidak tahu apa-apa tentang harta warisan, lalu terbang menjauh. Pak Wibowo membalik halaman mapnya, meskipun ia tidak benar-benar membacanya. Tante Kartika mengeluarkan cermin kecil dari tasnya dan memeriksa wajahnya, lalu menyimpannya kembali seolah ia tidak sengaja melakukannya. Seorang pria berusia 50-an, salah satu kerabat jauh yang namanya tidak bisa diingat oleh Kirana, melirik jam tangannya 3 kali dalam 2 menit. Dan Kirana memikirkan Pak Harun. Ia memikirkan bagaimana beliau selalu memakai seragamnya sedikit lebih rapi dari yang seharusnya. Kancing-kancing kuningannya dipoles mengkilap, topi petnya lurus,
Ia memikirkan bagaimana beliau berdiri di pintu, bahkan saat hujan, bahkan saat badai, bahkan di hari-hari terpanas di musim kemarau, tangannya bertaut di belakang punggung, matanya memancarkan kebaikan. Ia memikirkan bagaimana beliau mengajarinya saat ia berusia 4 tahun untuk mengucapkan terima kasih dengan cara yang tulus, bukan sekadar terdengar sopan. Beliau pernah berkata, "Kalau Anda mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, Non Kirana, Anda akan selalu tahu apakah Anda benar-benar memaksudkannya." Kirana pernah bertanya kepadanya, saat ia berusia 5 tahun, mengapa beliau menjadi seorang petugas pintu depan. Itu bukanlah pertanyaan yang kasar, melainkan murni rasa ingin tahu dari seorang anak yang mulai menyadari bahwa dunia membagi orang ke dalam berbagai jenis pekerjaan. Beliau telah memikirkan pertanyaan itu sejenak, sama seperti cara beliau memikirkan semua pertanyaannya, seolah-olah setiap pertanyaannya layak mendapat perhatian yang sama. Karena harus ada orang yang menjadi wajah pertama yang dilihat orang-orang saat mereka pulang, katanya. Dan Bapak pikir itu pekerjaan yang penting, Non Kirana. Mungkin lebih penting dari yang orang-orang tahu. Kirana tidak mengerti saat itu. Ia pikir ia mengerti sekarang. Pintu ruang baca terbuka. Asisten itu melangkah masuk kembali, sedikit terengah-engah. Di belakangnya, dengan topi di tangannya, rambut ubannya sedikit lembab karena gerimis di luar, berdirilah seorang pria tua dalam balutan seragam biru dongker. Kaki Kirana berayun ke depan. Untuk pertama kalinya pagi itu, ia tersenyum. Pak Harun tidak langsung melangkah sepenuhnya ke dalam ruangan. Ia berdiri di ambang pintu dengan keraguan hening dari seorang pria yang telah menghabiskan seluruh kehidupan kerjanya tanpa pernah memasuki sebuah ruangan kecuali jika seseorang memintanya secara khusus. Kedua tangannya memegang topi petnya dengan hati-hati di depan tubuhnya. Layaknya seorang pria memegang sesuatu yang penting baginya. Sepatunya, Kirana menyadarinya, telah dibersihkan dan diseka di keset luar. Padahal hujan baru saja turun. Beliau terlihat lebih kecil daripada saat berada di lobi. Kirana belum pernah melihatnya duduk. Ia belum pernah melihatnya tanpa jaket berseragam panjang yang dikenakannya bahkan di musim kemarau. Ia belum pernah melihatnya berada di sebuah ruangan di mana beliau menjadi pusat perhatian. Pak Harun, sapa pengacara itu, bangkit dari kursinya. Tindakan sederhana berdiri itu langsung mengubah suhu ruangan. Para kerabat yang menonton tidak tahu persis apa yang harus dilakukan terhadap hal itu. Silakan masuk. Terima kasih sudah bersedia datang dalam waktu sesingkat ini. Baik, Pak, kata Pak Harun. Suaranya lebih rendah dari yang Kirana ingat, lebih lembut, tetapi itu adalah suara yang sama yang selalu mengucapkan selamat siang padanya setiap hari selama 4 tahun. Pemuda ini bilang Non Kirana mencari saya. Apakah dia baik-baik saja? Itu adalah hal pertama yang ia tanyakan. Bukan mengapa ia dibawa ke ruangan yang penuh dengan orang asing berjas rapi, bukan jenis urusan warisan apa yang membutuhkan seorang petugas pintu depan, melainkan murni menanyakan apakah anak itu baik-baik saja. Kirana merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadanya. Ia telah menahan dirinya agar duduk sangat diam sepanjang pagi, seperti yang diajarkan ibunya, seperti yang diharapkan orang dewasa. Tetapi mendengar suara pria itu melonggarkan sesuatu di dalam dirinya. Ia meluncur turun dari kursi sebelum ada yang sempat menghentikannya dan berjalan melintasi ruangan ke arah pria itu. Bisikan-bisikan menjalar di antara para kerabat. Beberapa dari mereka setengah bangkit dari tempat duduk seolah ingin mengintervensi, lalu menyadari bahwa mereka tidak memiliki alasan yang tidak akan terdengar buruk jika diucapkan keras-keras, dan akhirnya kembali duduk. Kirana berhenti di depan Pak Harun. Ia tidak memeluknya. Ia telah dibesarkan untuk menunggu orang dewasa menawarkan hal itu terlebih dahulu. Ia hanya mendongak menatapnya. Wajah mungilnya menengadah dengan sebuah kemantapan yang tidak pernah didapatkan oleh satupun tante dan omnya selama 4 bulan terakhir. Aku baik-baik saja, Pak Harun, katanya. Terima kasih sudah datang. Pria itu tersenyum padanya. Itu adalah senyum yang kecil dan lelah. Senyum dari seorang pria yang sudah lama tidak tidur nyenyak, dan garis-garis di sekitar matanya melembut dengan cara yang Kirana ingat. Tentu saja, Non Kirana, katanya. Bapak akan selalu datang, kapanpun Anda meminta. Gadis itu mengangguk seolah hal itu sudah bisa dipahami. Lalu ia berbalik, berjalan kembali ke kursinya, dan duduk dengan postur hati-hati yang sama seperti sebelumnya. Pak Harun tetap berdiri di ambang pintu. Topi di tangan, masih menunggu untuk diberitahu mengapa ia ada di sana. Pak Wibowo menunjuk ke sebuah kursi kosong di dekat bagian depan. Silakan duduk, Pak Harun. Ada sesuatu yang perlu kami diskusikan dengan Anda, dan saya lebih suka Anda tidak mendengarkannya sambil berdiri. Pak Harun ragu sejenak.
Ia melihat ke arah kursi itu, lalu ke arah sang pengacara, lalu ke seluruh ruangan yang penuh dengan orang-orang yang tidak ia kenal, di mana setiap dari mereka sedang menatapnya. "Bapak," katanya dengan hati-hati, "saya takut membuat karpetnya kotor kena air hujan. Saya bisa berdiri saja." Kalimat sederhana itu mendarat lebih keras dari yang bisa ia bayangkan. Beberapa kerabat memalingkan wajah. Tante Kartika berdeham pelan dan mempelajari tangannya sendiri. "Karpetnya akan baik-baik saja, Pak Harun," kata Pak Wibowo, dan suaranya mengandung sesuatu yang mirip seperti rasa hormat. "Silakan duduk." Pak Harun pun duduk. Ia meletakkan topi petnya di atas lututnya dengan sangat hati-hati, meratakan ujung pinggirannya sekali dengan ibu jarinya. Ia melipat kedua tangannya di atas topi itu. Ia menunggu Pak Wibowo kembali ke kursinya sendiri dan menyandarkan sikunya di atas meja. "Pak Harun," katanya, "apa yang akan saya sampaikan mungkin akan mengejutkan Anda. Saya ingin Anda mendengarkan sampai selesai sebelum Anda merespons. Bisa Anda lakukan itu?" "Baik, Pak." Pengacara itu menarik napas perlahan. "Anda mengenal Baskoro dan Dianita Suryawijaya. Mereka tinggal di apartemen nomor 14B di gedung tempat Anda bekerja selama, kalau tidak salah, 31 tahun. Benar begitu?" 32 tahun pada bulan November nanti, Pak. 32 tahun. Pak Wibowo mengangguk. Putri mereka, Kirana, ditempatkan di bawah perwalian sementara dari pihak harta warisan menyusul kematian mereka. Pak Baskoro meninggalkan sebuah surat wasiat. Di dalamnya, beliau meminta putrinya untuk memilih dengan siapa ia ingin tinggal. Pengadilan telah setuju untuk menghormati pilihannya, asalkan pilihan itu aman. Ia berhenti sejenak. Ia membiarkan kalimat berikutnya mengambang di udara sejenak sebelum ia melontarkannya. "Pak Harun Kirana telah memilih Anda." Pria tua itu tidak bergerak. Untuk waktu yang lama, ia hanya menatap pengacara itu seolah ia salah dengar. Kemudian, dengan sangat lambat, ia menolehkan kepalanya dan menatap Kirana. Kirana menatap balik padanya. Gadis itu tidak tersenyum kali ini. Ia tidak perlu melakukannya. Matanya, mata gelap dan mantap yang diwariskan ibunya, sekadar menegaskan apa yang telah ia katakan dengan lantang. Ia telah memilihnya. Ia bersungguh-sungguh. Ia tidak akan menarik kembali keputusannya. Pak Harun membalas tatapan gadis itu untuk waktu yang lama. Sesuatu di wajahnya berubah perlahan, layaknya cahaya yang berubah ketika awan bergerak. Ia kembali menatap pengacara itu. "Bapak," katanya dengan tenang, "saya rasa telah terjadi semacam kesalahan." "Tidak ada kesalahan, Pak Harun. Saya hanyalah seorang petugas pintu depan, Pak." "Iya. Saya tinggal di rumah petak 1 kamar di Depok. Saya sudah bekerja di gedung yang sama selama 31 tahun. Saya mendapat upah UMR yang layak. Tapi itu bukanlah jenis penghasilan yang..." Ia menghentikan kalimatnya. Ia menatap tangannya. Ia menatap topinya. Ia menatap ruangan penuh dengan orang-orang berjas rapi yang mewarisi hak untuk duduk di kursi-kursi seperti ini hanya karena mereka dilahirkan. "Saya bukanlah orang yang bisa membesarkan anak seperti Non Kirana, tidak dengan cara yang layak didapatkannya." "Itu," kata Pak Wibowo, "adalah sesuatu yang akan kita diskusikan. Tapi sebelum itu, saya perlu menanyakan satu pertanyaan kepada Anda, Pak Harun, dan saya butuh Anda menjawabnya dengan jujur." Pak Harun mengangguk sekali. "Apakah Anda tahu bahwa Baskoro Suryawijaya telah menyebutkan nama Anda dalam kapasitas apapun di dalam rencana harta warisannya?" "Tidak, Pak." "Pernahkah Anda pada suatu saat berbicara dengan Pak Baskoro tentang masa depan putrinya atau peran Anda dalam kehidupannya atau apapun yang menyerupai perwalian?" "Tidak, Pak. Saya tidak pernah." "Pernahkah Anda meminta sesuatu dalam bentuk apapun kepada keluarga Suryawijaya selama bertahun-tahun Anda bekerja di gedung apartemen mereka?" Sebuah kilatan kecil melintas di wajah Pak Harun. Bukan rasa tersinggung, melainkan sesuatu yang lebih lembut dari itu, sesuatu yang lebih menyedihkan. "Tidak, Pak," katanya. "Saya membukakan pintu. Hanya itu pekerjaan saya." Pak Wibowo menulis sesuatu di kertas di depannya. Penanya bergerak perlahan, penuh kehati-hatian, seolah ia ingin siapapun yang membaca berkas itu nantinya mengerti bahwa ia telah memperhatikan setiap kata. "Pak Harun," katanya, mendongak kembali, "saya sudah lama menjadi pengacara. Saya telah bertemu dengan banyak orang yang menginginkan sesuatu dari keluarga Suryawijaya. Saya tidak percaya Anda adalah salah satu dari mereka. Saya ingin Anda mendengar hal itu dari saya dengan jelas sebelum percakapan ini dilanjutkan." Sebuah hela napas meluncur dari Pak Harun yang sepertinya tidak ia sadari telah ia tahan sejak tadi. Ia mengangguk perlahan sekali dan menunduk menatap topinya lagi. "Sekarang," lanjut Pak Wibowo, "pilihan ini adalah milik Kirana, tetapi tanggung jawabnya, jika Anda menerimanya, akan menjadi milik Anda."
Dana perwalian akan membiayai perawatannya, sekolahnya, kebutuhan medisnya, masa depannya. Dana itu juga akan membiayai Anda dalam peran Anda sebagai wali sahnya dengan cara yang konsisten dengan standar kehidupan yang selama ini ia kenal. Anda tidak akan diharapkan untuk membesarkannya di rumah satu kamar di Depok. Anda tidak akan diharapkan untuk meninggalkan pekerjaan Anda, meskipun Anda bebas jika ingin melakukannya. Anda hanya diharapkan untuk menjadi sosok orang dewasa di dalam hidupnya. Pak Harun terdiam untuk waktu yang lama. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya sangat lirih. "Bapak," katanya, "saya kehilangan istri saya 6 tahun yang lalu. Kami pernah punya seorang putri. Dia meninggal saat dia masih kecil. Kami tidak pernah punya anak lagi. Saya telah hidup sendiri untuk waktu yang lama, dan saya telah berdamai dengan hal itu. Saya bukan pria muda. Saya bukan pria kaya. Saya tidak tahu apakah saya adalah pria yang dibutuhkan Non Kirana." Ia berhenti sejenak. Ia mendongak. Ia menatap Kirana. "Namun jika ia benar-benar telah memilih saya," katanya, dan suaranya tidak pecah, meskipun sedikit bergetar, "maka saya tidak akan menolaknya. Saya tidak pernah menolak apapun yang ia minta dari saya, dan saya tidak berniat untuk memulainya hari ini." Mata Kirana berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis. Selama 4 bulan terakhir, ia telah belajar bagaimana menahan air mata di suatu tempat di belakang, matanya di mana air mata itu bisa menunggu hingga nanti. Ia hanya mengangguk. Sebuah suara datang dari belakang ruangan. Itu adalah Tante Kartika, dan itu adalah suara yang seharusnya merupakan sebuah tawa, tetapi terdengar sumbang. "Ini kegilaan namanya," katanya. "Ini, Pak Wibowo. Anda tidak mungkin benar-benar meladeni hal ini. Pria ini baru saja memberitahu Anda bahwa dia tinggal di Depok. Dia baru saja memberitahu Anda bahwa dia hidup sendirian. Usianya sudah 70-an, demi Tuhan." 68, Nyonya, kata Pak Harun dengan tenang, tanpa menatapnya. Koreksi itu mendarat lebih keras daripada keberatannya. Wajah Tante Kartika memerah, warna merah menjalar ke lehernya dalam 2 bercak yang tidak rata. Sepanjang hidupnya, ia adalah tipe wanita yang selalu mengoreksi orang lain. Ia tidak terbiasa dikoreksi, apalagi oleh seorang petugas pintu, dan apalagi dengan cara yang begitu lembut. "Bukan itu intinya," katanya cepat. "Intinya adalah anak ini butuh stabilitas. Dia butuh keluarga. Dia butuh jenis asuhan yang diinginkan oleh orang tuanya, bersama orang-orang yang mengenal mereka, yang berbagi nilai-nilai luhur yang sama." "Tante Kartika," kata Kirana. Itu adalah pertama kalinya ia menyebut nama wanita itu sepanjang hari. Seluruh ruangan beralih menatapnya. "Tante datang ke apartemen kami 2 kali waktu aku masih kecil," kata Kirana. Suaranya kecil, tetapi terdengar jelas. "Dua-duanya Tante membawa fotografer. Tante ingin foto kita bersama." Tante tidak pernah datang lagi setelah majalah Sosialita itu mencetaknya. Warna di wajah Tante Kartika semakin pekat. Mulutnya terbuka, lalu tertutup, lalu terbuka lagi tanpa ada kata yang keluar. "Dan Om Faisal," kata Kirana, memalingkan wajahnya sedikit, "Om pernah bilang ke Papa kalau aku seharusnya tidak usah ikut ke pesta tahun baru 2 tahun yang lalu karena aku akan membuat beberapa tamu merasa tidak nyaman. Aku mendengarnya. Aku ada di balik pintu." Om Faisal seketika terdiam kaku. Urat-urat di punggung tangannya menonjol. Ia tidak menatap anak itu. Ia tidak menatap siapapun. "Aku mengingat hal-hal itu," kata Kirana pelan. "Usiaku baru 7 tahun, tapi aku ingat. Pak Harun telah menjadi sangat diam di kursinya. Buku-buku jarinya, yang bertumpu pada topinya, memutih. Ia tidak menolehkan kepalanya, tetapi rahangnya bergerak perlahan sekali. Layaknya rahang seorang pria yang memilih untuk tidak mengatakan sesuatu. Ia telah menghabiskan 32 tahun membukakan pintu bagi orang-orang yang mengatakan hal-hal mengerikan di depannya, seolah ia hanyalah sebuah perabotan. Ia telah mendengar yang lebih buruk dari itu. Ia telah lama belajar bahwa orang-orang yang memperlakukannya seolah tidak kasat mata adalah orang-orang yang juga memperlakukan anak-anak mereka sendiri sebagai aksesori belaka. Ia tidak menyangka, sampai detik ini, betapa teganya keluarga Suryawijaya memperlakukan anak yang satu ini. Pak Wibowo meletakkan penanya dengan bunyi klik kecil yang disengaja. "Nyonya Suryawijaya," katanya, "Pak Faisal, saya rasa Anda berdua tidak ingin terus berbicara saat ini. Saya sangat menyarankan Anda untuk meluangkan waktu sejenak guna mempertimbangkan apa yang akan Anda katakan selanjutnya, dan bagaimana hal itu akan diingat saat muncul dalam transkrip proses persidangan ini nantinya." Kata transkrip berdampak sama seperti kata harta warisan sebelumnya. Kata itu menyebar ke seluruh ruangan dan menata ulang prioritas semua orang di sana.
Tante Kartika menutup mulutnya. Om Faisal menekankan telapak tangannya rata-rata pada lututnya. Beberapa sepupu yang lebih jauh saling memandang dengan wajah datar dan berhati-hati layaknya orang-orang yang baru saja memutuskan untuk berada di pihak yang menang. Pihak manapun itu nantinya. Pak Wibowo kembali menghadap Pak Harun. Pak Harun katanya, saya tidak akan menekan Anda. Ini adalah keputusan yang sangat besar. Anda boleh meluangkan waktu untuk memikirkannya. Anda boleh berkonsultasi dengan siapapun yang Anda inginkan. Anda boleh mengajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Dan saya akan menjawabnya sejujur mungkin. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk saya sekarang? Pak Harun menunduk melihat topinya. Ia terdiam cukup lama. Ruangan itu membiarkannya terdiam. Bahkan Tante Kartika yang menghabiskan seluruh hidupnya mengisi keheningan dengan suara, membiarkannya diam. Ketika akhirnya ia berbicara, pertanyaannya bukanlah pertanyaan yang diharapkan siapapun. Bapak, katanya, apakah dia harus terus bersekolah di sekolah yang sama? Pak Wibowo mengerjap. Maaf, bagaimana? Non Kirana, kata Pak Harun. Ia masih belum mendongak. Dia memberitahu saya tahun lalu bahwa dia tidak terlalu menyukai sekolahnya. Dia bilang anak-anak lain tidak baik padanya. Dia bilang guru-gurunya tidak selalu memperhatikan. Saya bilang padanya bahwa dia harus memberitahu ibunya. Saya tidak tahu apakah dia pernah mengatakannya. Tapi jika saya akan menjadi orang yang tinggal bersamanya, saya ingin dia berada di sekolah di mana dia merasa bahagia atau setidaknya di mana keberadaannya dianggap. Ruangan itu kembali hening. Itu adalah jenis keheningan yang berbeda kali ini. Kirana menatap pria itu. Ia baru menyadari pada detik itu bahwa beliau telah mengingat percakapan itu. Ia hanya pernah menyebutkannya sekali. Ia baru berusia 6 tahun saat itu. Ia bahkan tidak bermaksud untuk mengeluh. Ia hanya berceloteh, layaknya anak-anak berbicara dengan orang dewasa yang mereka percayai, dan beliau hanya mendengarkan dengan cara beliau selalu mendengarkan. Pak Wibowo berdaham. Ada sesuatu di matanya yang sebelumnya tidak ada. Pak Harun, katanya, dia bisa bersekolah dimanapun yang Anda pilih. Pertemuan itu tidak segera berakhir setelah itu. Para pengacara, bahkan yang handal sekalipun, tidak mengizinkan keputusan besar disimpulkan hanya dalam satu kalimat. Pak Wibowo memandu Pak Harun melewati berbagai dokumen, menjelaskan kekuasaan dan batasan-batasan perwalian, serta menguraikan struktur keuangan yang akan disiapkan. Seorang pengacara kedua didatangkan untuk mewakili Pak Harun secara independen, karena Pak Wibowo bersikeras bahwa tidak ada seorang pun di posisi Pak Harun yang boleh menandatangani apapun tanpa penasihat hukumnya sendiri. Pengacara kedua itu, seorang wanita pendiam bernama Burina, mendengarkan situasinya, menatap Pak Harun untuk waktu yang lama, lalu duduk di sampingnya dan mulai menjelaskan berkas-berkas itu lembar demi lembar dengan cukup lambat sehingga pria itu dapat bertanya dan tidak merasa terburu-buru. Ia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, ia tidak menanyakan satupun pertanyaan tentang uang. Ia menanyakan tentang asuransi kesehatan BPJS Kirana, tentang rekam medis giginya, tentang apakah ia perlu mengganti dokter anak. Ia menanyakan jadwal psikolog yang menangani anak itu, psikolog yang sudah didatanginya sejak orang tuanya meninggal. Ia bertanya, apakah Kirana punya alergi yang sudah diketahui oleh staf di sekolahnya saat ini, karena ia ingin memastikan dirinya juga tahu hal itu. Setiap pertanyaan membuat Kirana duduk sedikit lebih tegak di kursinya. Setiap pertanyaan membuat kerabat lainnya beringsut tidak nyaman di kursi mereka. Saat pertemuan itu berakhir, 3 jam telah berlalu. Ruangan itu telah lengang. Beberapa anggota keluarga diam-diam pergi beralasan ada janji temu. Tante Kartika dan Om Faisal tetap tinggal, bukan karena menjaga gengsi, melainkan karena kesadaran perlahan, bahwa pulang lebih awal mungkin akan terlihat lebih buruk daripada bertahan. Kini mereka duduk dengan tangan di pangkuan mengamati, dan ekspresi terlatih yang mereka kenakan pagi tadi telah mengendur menjadi sesuatu yang lebih jujur. Kelelahan, kalkulasi, serta jejak sama rasa malu pada segelintir orang yang masih mampu merasakannya. Pak Wibowo menutup mapnya. Kita akan membutuhkan masa transisi, katanya. Minimal beberapa minggu. Pak Harun, Anda akan butuh waktu untuk membuat persiapan dengan atasan Anda, dengan tempat tinggal Anda, dan dengan apapun yang membutuhkan pemberitahuan. Kirana akan terus tinggal di kediaman utama ini selama masa itu bersama staf asisten rumah tangga yang sudah dikenalnya. Anda boleh mengunjunginya sesering yang Anda mau. Kami akan menjauhkan masalah ini dari pers selama yang kami mampu. Tetapi keluarga ini besar, dan saya tidak bisa menjanjikan kerahasiaan selamanya. Apakah persyaratan ini bisa diterima? Baik, Pak. Kirana? Iya, Pak. Ia mengangguk.
Ia berdiri. Ia mengulurkan tangannya ke arah Pak Harun menyeberangi meja panjang itu. Pak Harun bangkit perlahan, merapikan seragamnya dengan satu tangan, dan menyambut jabatan tangan pengacara itu dengan tangannya yang lain. Jabatan tangan itu erat dan tidak terburu-buru. Itu adalah jabat tangan seorang pria yang telah menjabat ribuan tangan sepanjang hidupnya. Dan seiring berjalannya waktu, telah belajar bahwa Anda bisa menilai karakter seseorang dari cara mereka menjabat tangan Anda. Selamat menempuh jalan yang sangat panjang, Pak Harun, kata Pak Wibowo. Terima kasih, Pak. Ketika Pak Harun berbalik untuk pergi, Kirana sudah berdiri di samping kursinya. Ia berjalan menghampiri pria itu tanpa menunggu disuruh. Dan kali ini ia tidak berhenti di depannya. Ia melangkah melewati jarak hati-hati yang ia jaga sepanjang pagi tadi dan melingkarkan lengannya di pinggang pria itu. Untuk sesaat, Pak Harun tidak bergerak. Tangannya mengambang di atas bahu gadis kecil itu seolah-olah ia sudah lupa bagaimana cara menggunakannya. Kemudian perlahan, sangat perlahan, ia meletakkan satu tangannya di atas kepala Kirana dan tangannya yang lain di punggung gadis itu, dan ia memeluknya seperti seorang kakek memeluk cucu yang telah lama ditunggunya, meskipun ia tidak pernah tahu bahwa ia sedang menunggu. Semuanya akan baik-baik saja, Non Kirana, katanya pelan. Semuanya akan baik-baik saja. Gadis itu mengangguk di pelukannya. Perjalanan mobil pulang ke kediaman keluarga Suryawijaya, tempat Kirana akan menetap untuk sementara waktu lagi, terasa berbeda dari perjalanan mobil manapun yang pernah ia tempuh sejak kecelakaan itu. Pak Harun naik bersamanya di kursi belakang. Sopir tersebut, seorang pria bernama Pak Yanto, yang telah bekerja untuk keluarga itu selama bertahun-tahun, melirik ke kaca spion sekali dan memberikan senyuman kecil penuh kejutan kepada Kirana. Kirana balas tersenyum. Pak Yanto adalah salah satu orang yang juga bersikap baik padanya. Kirana membuat catatan kecil di dalam kepalanya. Akan ada orang-orang lain, tebaknya, yang pastinya ingin Pak Harun ketahui. Di pertengahan jalan, Pak Harun berbicara. Non Kirana, katanya. Iya, Pak Harun. Bapak ingin Anda mengetahui sesuatu. Kirana menoleh untuk menatapnya. Bapak tidak akan bisa menjadi ayah dan ibu Anda, katanya dengan hati-hati. Bapak tidak mungkin bisa menjadi mereka, tapi Bapak akan berusaha sangat keras untuk menjadi apa yang persisnya Anda butuhkan, dan kapanpun Bapak keliru. Bapak ingin Anda memberitahu Bapak. Kirana memikirkannya. Kemudian ia berkata, oke, ada jeda, Pak Harun. Iya, Non Kirana. Bapak tidak perlu memanggilku Non lagi. Pak Harun mempertimbangkan hal itu. Kemudian ia mengulas senyum lelah yang sama, dengan sorot mata baik yang sama. Bapak ingin tetap memanggil begitu kalau Anda tidak keberatan, katanya. Itulah bagaimana Bapak selalu memandang Anda. Kirana mengangguk. Oke. Ia menatap keluar jendela. Pemandangan kota bergerak melewati mereka. Untuk pertama kalinya dalam 4 bulan, ia tidak merasa seolah sedang disopiri ke suatu tempat yang tidak ingin ia tuju. Minggu-minggu berikutnya berjalan lebih tenang dari yang dibayangkan siapapun. Berita itu tidak luput dari pers terlalu lama. Seorang sepupu, dan tidak ada yang pernah tahu pasti sepupu yang mana, membocorkan fakta-fakta dasarnya kepada seorang kolumnis sosialita 3 minggu setelah pembacaan wasiat itu. Berita utama yang terbit keesokan paginya adalah jenis berita yang membuat koran laku keras. Pewaris Suryawijaya 7 tahun memilih petugas pintu dibanding kerabat kaya. Artikel tersebut menampilkan 2 foto. Satu foto Kirana di pemakaman orang tuanya, kepala menunduk dalam balutan mantel hitam yang kebesaran, dan satu foto Pak Harun berseragam yang diambil dari kejauhan, wajahnya sebagian berpaling, seolah ia berusaha untuk tidak terlihat. Ia tidak diberitahu bahwa foto itu diambil. Ia mengetahui hal itu dari seorang penghuni apartemen, seorang ibu tua dari lantai 8 yang mencegatnya di lobi suatu pagi, menyodorkan koran tersebut dengan kedua tangannya. Pak Harun, kata wanita itu, dan itu adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ada orang di gedung itu yang memanggilnya dengan rasa empati sedalam itu. Harun, apakah ini benar? Pria itu mengangguk sekali dengan hati-hati dan melanjutkan menahan pintu untuknya. Gedung apartemen itu bereaksi dengan cara yang tidak ia duga. Beberapa penghuni tersenyum padanya dengan cara yang berbeda sekarang. Beberapa memalingkan muka ketika sebelumnya mereka tidak pernah memalingkan muka. Sepasang suami istri muda di unit 9F membawakan sebuah kotak berbungkus rapi pada hari ketiga setelah artikel itu terbit. Di dalamnya ada sekaleng biskuit mentega dan sebuah kartu yang bertuliskan, dengan tulisan tangan yang rapi, terima kasih sudah menjadi sosok tetangga yang kami dambakan. Ia menyimpan kartu itu di saku dalam jaketnya,
selama seminggu sebelum ia sanggup untuk menaruhnya. Keluarga Suryawijaya tidak menyerah begitu saja. 2 dari sepupu yang paling agresif mengajukan petisi ke pengadilan, mengutip kekhawatiran tentang usia Pak Harun, kesehatannya, latar belakang keuangannya, dan apa yang disebut oleh pengacara mereka sebagai kerentanan yang nyata dari kapasitas pengambilan keputusan seorang anak di bawah umur. Pak Wibowo menangani petisi itu dengan ketenangan seorang pria yang sudah menduganya. Ia menyerahkan rekam medis Baskoro Suryawijaya, yang menunjukkan bahwa pikiran Pak Baskoro sangat sehat saat ia menulis surat wasiat itu. Ia menyerahkan evaluasi psikologis Kirana yang dilakukan oleh seorang psikolog anak independen selama 3 sesi, yang menyimpulkan bahwa Kirana memiliki pemahaman yang jelas tentang pilihannya, bahwa pilihannya konsisten dengan keinginannya yang telah dinyatakan baik sebelum maupun sesudah kematian orang tuanya, dan bahwa menekannya untuk meninjau kembali keputusannya akan jauh lebih berbahaya daripada membiarkan keputusannya tetap berlaku. Ia menyerahkan, yang terakhir, sebuah surat yang ditulis Baskoro Suryawijaya kepada pengacaranya 6 bulan sebelum kematiannya, di mana ia secara spesifik menyebut nama Pak Harun Setiawan sebagai orang yang dipercayai oleh putrinya dan sebagai sosok pria yang diam-diam sangat ia kagumi selama bertahun-tahun. Petisi itu ditolak dalam waktu kurang dari sebulan. Selama bulan itu, Pak Harun mengunjungi Kirana setiap hari setelah jam kerjanya di gedung apartemen selesai. Ia tidak langsung pindah ke kediaman Suryawijaya saat itu juga. Ia merasa belum memiliki hak untuk melakukan itu. Dan Pak Wibowo setuju bahwa transisi bertahap adalah pilihan yang lebih bijaksana. Jadi, sebagai gantinya, ia datang setiap malam dengan seragamnya dan mereka makan malam bersama di meja kecil di dapur, bukan di meja panjang di ruang makan. Staf rumah tangga yang secara diam-diam menyayangi Kirana selama bertahun-tahun langsung menyukai Pak Harun dalam hitungan hari. Koki rumah itu mempelajari makanan kesukaannya tanpa perlu diminta. Mbak asisten rumah tangga mencarikannya sepasang sandal jepit yang nyaman, karena ia menyadari kaki pria itu terasa sakit di akhir giliran kerjanya. Pak Yanto, sang sopir, mulai menawarkan diri untuk menjemputnya dari gedung apartemen di malam hari, meskipun Pak Harun selalu menolaknya dengan sopan. Ia lebih suka naik KRL komuter lain. Itu memberinya waktu untuk berpikir. Ia memikirkan Kirana. Ia memikirkan bagaimana cara menjadi apa yang dibutuhkan anak itu. Ia memikirkan putri yang telah tiada puluhan tahun yang lalu, yang baru berusia 4 tahun ketika demam merenggut nyawanya, dan bagaimana ia tidak membiarkan dirinya memikirkan putrinya dalam waktu yang sangat lama, karena memikirkannya akan menghancurkan sesuatu di dalam dirinya yang butuh bertahun-tahun untuk disatukan kembali. Ia memikirkan istrinya yang pernah berkata kepadanya menjelang akhir hayatnya, "Mas Harun, kau punya begitu banyak cinta yang tersisa di dalam dirimu. Jangan biarkan cinta itu mati bersamaku." Ia tidak mengerti apa maksud istrinya saat itu. Ia hanya mengangguk dan mengecup tangan istrinya sambil berusaha menahan tangis. Ia memahaminya sekarang. Suatu malam setelah makan malam, Kirana memanjat ke atas sofa di sampingnya dan menyandarkan kepalanya di lengan pria itu. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak perlu mengatakannya. Pak Harun juga tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya meletakkan tangannya dengan sangat lembut di atas kepala anak itu seperti yang dilakukannya di ruang pertemuan tempo hari. Untuk waktu yang lama, mereka duduk berdua di sana. Di luar sana, ibu kota terus bergerak. Di dalam ruangan, waktu melambat, dan tak satu pun dari mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama merasa sendirian. Hari pertama, Pak Harun resmi berhenti bekerja sebagai petugas pintu depan adalah hari Selasa, di akhir bulan Oktober. Ia telah memberitahu pihak pengelola apartemen 2 bulan sebelumnya, lebih lama dari yang diharuskan, karena ia tidak percaya akan prinsip meninggalkan orang lain dalam kesulitan. Pihak gedung mempekerjakan pria yang lebih muda untuk menggantikannya, seorang ayah muda yang sopan asal Bogor bernama Dani. Dan Pak Harun menghabiskan 2 minggu terakhirnya melatih pemuda itu tidak hanya pada tugas-tugas praktis, tetapi pada hal-hal kecil, hal-hal yang tidak ada dalam buku panduan manapun, penghuni mana yang suka disapa dengan nama mereka, dan mana yang lebih suka sekadar anggukan singkat. Paket kiriman mana yang harus diterima, dan mana yang harus ditolak dengan sopan. Bagaimana cara mengingat hari ulang tahun seorang anak tanpa membuat orang tua mereka merasa diawasi. Bagaimana cara berdiri selama 9 jam sehari tanpa membuat lutut terasa mau patah. Pada hari terakhirnya, pihak gedung mengadakan pesta perpisahan kecil untuknya di lobi. Ia tidak memintanya. Ia tidak menginginkannya. Tetapi orang-orang tetap datang.
penghuni dari setiap lantai. Beberapa yang telah dikenalnya selama 30 tahun. Beberapa yang baru pindah beberapa bulan sebelumnya. Mereka membawa kartu ucapan dan hadiah kecil, serta kisah-kisah tentang dirinya yang tidak ia ingat, namun tidak pernah bisa mereka lupakan. Seorang wanita dari lantai 3 menceritakan kisah tentang bagaimana pria itu telah mengajak anjingnya jalan-jalan selama 3 minggu berturut-turut setelah operasi pinggulnya, menolak bayaran, menolak ucapan terima kasih, bahkan menolak pengakuan ketika ia mencoba mengungkitnya lagi setelahnya. Seorang pria dari lantai 11 mengatakan bahwa Pak Harun adalah orang pertama yang memberinya selamat saat istrinya hamil dan orang pertama yang memeluknya dalam diam ketika 6 bulan kemudian istrinya keguguran. Kirana berdiri mendampinginya melalui semua itu. Ia mengenakan gaun biru dongker kecil yang dipilihkan oleh mbak asisten rumah tangga untuknya, dan ia menggenggam tangan Pak Harun tanpa berpikir 2 kali dengan cara anak-anak memegang tangan orang dewasa yang mereka percayai. Ketika manajer gedung memberikan sebuah jam dinding sebagai hadiah masa pensiun kepada Pak Harun berterima kasih dengan sopan dan kemudian menyerahkannya kepada Kirana karena katanya anak itu memiliki lebih banyak tahun ke depan untuk menggunakannya ketimbang dirinya. Seluruh ruangan tertawa. Kirana tidak. Ia memegang jam itu dengan hati-hati dan menatap pria itu dengan mata mantap yang sama seperti yang ia gunakan pada pagi hari, di mana ia memilihnya. Dan anak itu tidak melepaskan tangan Pak Harun meskipun sang fotografer memintanya. Jika kisah ini menyentuh Anda dengan cara yang tenang, luangkan waktu untuk menyukai video ini, bagikan dengan seseorang yang mungkin perlu mendengarnya, dan beritahu saya di kolom komentar dari mana Anda menontonnya. Dan jika Anda percaya bahwa cerita tentang kebaikan yang sederhana masih berarti di dunia yang telah lupa bagaimana caranya melambat, silakan berlangganan. Akan ada lebih banyak lagi. Masa transisi kepindahan ke kediaman Suryawijaya terjadi secara bertahap. Pak Harun tidak memindahkan semua barangnya sekaligus. Ia membawanya dalam beberapa tahap. Seperti cara seseorang melangkah ke dalam kehidupan yang mereka sendiri belum yakin apakah pantas mereka dapatkan. Sekotak buku, sebuah foto mendiang istrinya berbingkai yang diambil pada hari pernikahan mereka pada tahun 1976, sebuah pahatan kayu kecil yang dibuat putrinya sebelum meninggal, berbentuk seekor burung mungil yang canggung dengan satu sayap sedikit lebih panjang dari yang lain, yang telah ia simpan di atas meja nakas samping tempat tidurnya selama 41 tahun. Ia meletakkan burung kayu itu di atas laci di kamar yang telah ia pilih sebagai miliknya. Itu bukanlah kamar tidur terbesar di kediaman itu. Ia menolak kamar-kamar yang lebih besar. Ia justru memilih sebuah kamar tamu kecil di dekat kamar. Kirana, karena ia ingin berada cukup dekat jika gadis itu membutuhkannya di malam hari, dan karena proporsi kamar yang sederhana itu mengingatkannya pada rumah petak di Depok, tempat ia tinggal selama 36 tahun. Kirana melihat pahatan itu saat pertama kali ia masuk ke kamar pria itu. Ia tidak menanyakannya. Ia tampaknya mengerti tanpa perlu diberitahu bahwa beberapa hal tidak butuh penjelasan. Ia hanya menatapnya lama sekali, lalu ia berkata dengan sangat pelan, "Burungnya cantik sekali." Pak Harun tidak menjawab. Ia tidak sanggup bicara untuk sesaat. Ia hanya mengangguk. Kirana mendaftar di sekolah barunya pada minggu kedua bulan November. Itu adalah sekolah yang lebih kecil daripada yang dipilihkan orang tuanya. Dengan kelas berisi 15 murid, alih-alih 30, dan guru-guru yang hafal nama setiap murid di hari pertama. Pak Harun mengantarnya sampai ke gerbang pada pagi pertamanya. Pria itu bersikeras untuk berjalan kaki, meskipun Pak Yanto telah menawarkan mobil. Sekolah itu hanya berjarak beberapa blok jauhnya. Mereka berjalan pelan. Mereka tidak banyak bicara. Kirana membawa tas ranselnya sendiri. Pak Harun atas permintaan gadis itu membawakan burung kayu kecil yang diminta Kirana untuk dibawanya hari itu. Di gerbang, Kirana berbalik dan menatapnya. "Pak Harun," katanya. "Iya, Non Kirana. Bapak akan ada di sini saat sekolah selesai. Bapak akan ada di sini, Non Kirana." Ia mengangguk. Ia mengambil burung kayu itu dengan hati-hati dari tangan pria itu, dan ia berjalan masuk. Tahun-tahun berlalu, seperti halnya tahun-tahun berlalu, ketika sesuatu yang baik menopangnya, berjalan sunyi, tanpa drama, tanpa jenis pencapaian luar biasa yang harus diumumkan jauh-jauh hari. Kirana berusia 8, lalu 9, lalu 10 tahun. Burung kayu itu tetap berada di atas nakas samping tempat tidurnya. Ia tidak menghilangkannya, ia tidak merusaknya. Ia memperlakukannya seperti seseorang memperlakukan cinta dari seseorang yang sudah tidak ada lagi,
seperti cara Pak Harun telah menjaganya selama 41 tahun. Ia tidak bertanya kepadanya tentang gadis kecil yang mengukirnya hingga ia hampir berusia 11 tahun. Pak Harun menceritakannya saat itu. Di suatu minggu sore yang sepi, duduk di samping anak itu di atas sofa di ruang tamu kediaman yang dulunya terasa sangat besar dan kini terasa murni seperti rumah. Ia menceritakan tentang seorang anak bernama Ratih yang sangat menyukai burung dan ingin menjadi seseorang yang menyelamatkan mereka jika ia besar nanti. Ia menceritakan tentang demam berdarah yang datang di musim hujan tahun 1981 dan tentang hari-hari setelahnya ketika ia dan istrinya tidak yakin bahwa mereka akan sanggup bertahan melewati duka mereka sendiri. Ia menceritakan tentang burung yang diukir dengan tangan kecil yang ragu-ragu itu, dan bagaimana Ratih memberikannya kepadanya di pagi hari ayah dan berkata, "Bapak, ini untuk Bapak," karena burung ini mengingatkan Ratih pada Bapak. Pria itu tidak tahu, bahkan sampai sekarang, apa maksud putrinya saat itu. Ia sempat bertanya padanya kala itu, dan gadis kecilnya hanya tertawa dan berlari menjauh, seperti yang dilakukan anak kecil saat mereka telah mengatakan sesuatu yang tidak punya kata-kata untuk dijelaskan. Kirana mendengarkan tanpa menyela. Ketika ia selesai, Kirana menyandarkan kepalanya ke bahu pria itu, seperti yang ia lakukan pada malam. Pertama ia makan malam bersamanya di dapur, dan ia berkata, "Pak Harun, menurutku mungkin maksudnya adalah Bapak itu selalu menopang orang lain." Pria itu harus menutup matanya sejenak. "Bapak rasa mungkin memang begitu maksudnya, Non Kirana," katanya akhirnya. "Bapak rasa mungkin memang begitu." Keluarga Suryawijaya pada akhirnya perlahan kembali. Tidak semuanya. Sebagian sudah terlalu jelas, terkuak niat buruknya di ruang baca pagi itu untuk bisa diterima kembali, dan mereka menyadari hal itu sehingga mereka menjaga jarak. Namun yang lainnya, sepupu-sepupu yang lebih pendiam, yang nyaris tidak mengatakan apa-apa karena mereka tidak memiliki ucapan palsu yang dilatih, perlahan mulai mencoba menjalin kontak. Sekadar kartu ucapan ulang tahun di sini, atau kunjungan hari raya lebaran di sana. Pak Harun menyambut setiap dari mereka dengan hati-hati, tidak secara hangat dan juga tidak dingin, dengan keramahan terukur yang sama yang dulunya ia gunakan untuk menyapa penghuni di lobi. Ia membiarkan Kirana memutuskan siapa yang diizinkan untuk mendekat. Anak itu mengizinkan masuk orang-orang yang bersikap jujur. Ia menjaga sisanya pada jarak aman yang telah mereka buat sendiri. Ketika Kirana berusia 13 tahun, ia berdiri di sebuah podium kecil di upacara penghargaan sekolahnya dan membacakan sebuah esai pendek yang ia tulis. Esai itu berkisah tentang seorang pria, katanya, yang telah mengajarinya bahwa pekerjaan paling penting di dunia adalah menjadi wajah pertama yang baik hati yang dilihat seseorang saat mereka pulang. Ia tidak menyebutkan nama pria itu. Ia tidak perlu melakukannya. Pria itu duduk di barisan ketiga dengan mengenakan setelan jas yang ia beli khusus untuk acara tersebut. Tangannya terlipat di pangkuan, topi petnya tidak terlihat dimanapun karena ia tidak lagi membutuhkannya, dan matanya melakukan apa yang tidak pernah dilakukannya selama bertahun-tahun. Matanya berkaca-kaca. Matanya berlinang. Ia tidak menyekanya. Ia membiarkannya. Akhirnya, ia belajar bahwa beberapa air mata bukanlah tanda kelemahan. Beberapa air mata hanyalah pengakuan sederhana atas kehidupan yang entah bagaimana telah menjadi utuh dan penuh melampaui segala ekspektasi. Setelah upacara selesai, Kirana berjalan menghampirinya melewati kerumunan kecil orang tua dan guru. Ia tidak berlari. Ia berjalan seperti cara ia selalu berjalan, mantap dan pasti. Ia berhenti di depan pria itu dan mendongak. Kini ia hampir setinggi bahunya. "Pak Harun," katanya. "Iya, Non Kirana. Terima kasih sudah datang. Bapak akan selalu datang kapanpun Anda meminta," katanya. Ia pernah mengatakan hal itu sebelumnya pada suatu pagi yang telah lama berlalu, di sebuah ruangan yang penuh dengan orang asing yang tidak mengerti apa yang ia maksud. Ia memaksudkannya dengan cara yang sama sekarang. Anak itu mengangguk, Kirana menggandeng tangannya, dan perlahan mereka berdua berjalan keluar dari auditorium itu menuju sore hari. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebaikan, jenis kebaikan yang paling tulus, tidak memakan biaya apapun dan mampu mengubah segalanya. Itu adalah pilihan kecil untuk melihat keberadaan seseorang ketika dunia tidak melihatnya. Itu adalah keputusan sunyi untuk mengingat nama seorang anak, untuk mendengarkan saat tidak ada orang lain yang melakukannya, untuk berdiri di depan pintu selama 32 tahun, dan memperlakukan setiap orang yang melangkah melewatinya seolah-olah mereka adalah sosok yang berharga. Kita tidak selalu tahu kehidupan siapa yang sedang kita bentuk
di momen-momen saat kita yakin bahwa kita hanya sekadar melakukan pekerjaan kita. Kita tidak selalu tahu siapa yang sedang memperhatikan kita berbuat kebaikan. Namun dunia ini dibangun dengan kelembutan dan tanpa riuh tepuk tangan oleh orang-orang yang memilih untuk menjadi wajah ramah pertama yang dilihat seseorang. Dan terkadang, jika kita sangat beruntung, kebaikan yang kita berikan tanpa pamrih itu akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak pernah bisa kita bayangkan.